Ini dia, 6 alasan Islam melarang sihir dan perdukunan. Praktik perdukunan adalah jenis kesyirikan yang sudah ada sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Salah satu yang paling terkenal adalah praktik perdukunan yang dilakukan pada zaman Nabi Musa AS. Oleh karena itu, Allah memberikan Nabi Musa mukjizat yang dapat mengalahkan seluruh tipu daya para penyihir dan menyadarkan mereka dari kesesatan. Praktik ilmu sihir dan perdukunan adalah aktivitas yang tidak diridhoi Allah. Ada beberapa hal yang membuat pekerjaan ini tidak terpuji, bahkan dilaknat oleh Allah. Berikut penjelasannya. 1. Perdukunan adalah bentuk kekufuran dan kesyirikan. Allah menjelaskan dalam firman-Nya bahwa praktik sihir dan perdukunan adalah kekufuran. Ketika malaikat Harut dan Marut datang dengan ilmu sihir, mereka sudah memperingatkan bahwa ilmu sihir hanya akan mengantarkan seseorang kepada kekufuran. Hal ini terekam dalam firman Allah. Padahal, keduanya, Harut dan Marut, tidak mengajarkan sesuatu kepada seseorang sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanyalah fitnah, cobaan bagimu, oleh sebab itu janganlah kufur." Qs Al-Baqarah 2:102. Imam Ibnu Juraij mengomentari ayat ini dan berkata, tidak ada yang mendatangi ilmu sihir kecuali orang kafir. 2. Bekerja sama dengan jin adalah pintu kesesatan. Bekerja samanya manusia dengan jin adalah salah satu pintu menuju kesesatan. Allah berfirman, sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin sehingga mereka, jin, menjadikan mereka, manusia, bertambah sesat. Qs Al-Jin 72:6. Para dukun, peramal, dan ahli sihir meminta bantuan kepada jin dan bekerja sama dengan mereka untuk meraih keuntungan duniawi. Saat mereka berpikir bahwa kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak, mereka sebenarnya telah tertipu. Manusia yang meminta perlindungan pada jin hanya menambah ketakutan pada diri mereka, karena jin akan semakin menakuti mereka agar selalu bergantung pada jin. Di sisi lain, jin akan merasa sombong dan semakin durhaka karena merasa dirinya menjadi tempat bergantung manusia. 3. Mengaku-ngaku mengetahui sesuatu yang gaib. Perkara gaib adalah rahasia Allah. Berita tentang sesuatu yang gaib haruslah datang dari Allah atau Rasulullah, sebagaimana firman Allah. Dia mengetahui yang gaib, lalu, dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun, kecuali kepada Rasul yang diridainya. Sesungguhnya dia menempatkan penjaga-penjaga, malaikat di depan dan di belakangnya. Qs Al-Jin 72:26-27. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa para peramal tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang dipilih Allah untuk mengetahui perkara gaib. Maka para peramal adalah orang-orang kufur yang mengada-ada dan berdusta tentang Allah. 4. Ahli sihir adalah para pendusta. Para setan yang bekerja sama dengan jin adalah para pendusta. Allah mengabarkan bahwa setan hanya bekerja sama dengan para pendusta dalam firman-Nya. Maukah aku beritakan kepadamu, kepada siapa setan-setan itu turun? Mereka, setan, turun kepada setiap pendusta lagi banyak berdosa. Mereka menyampaikan hasil pendengarannya, sedangkan kebanyakan mereka adalah para pendusta. Qs Asy-Syu'ara 26:221-223. Imam Qatadah menjelaskan bahwa pendusta yang disebutkan dalam ayat di atas adalah para tukang tenung atau peramal yang menerima berita curian setan dari langit. Jika kita saja bisa curiga pada orang yang belum jelas kejujurannya, mengapa kita percaya pada orang yang jelas-jelas digelari pendusta oleh Allah? 5. Mempelajari sihir memberikan mudarat pada pelakunya. Al-Quran menjelaskan bahwa ilmu sihir adalah ilmu yang manusia pelajari dari setan. Ilmu tersebut sebenarnya ada untuk menguji keimanan manusia. Namun, sebagian orang tetap saja terjebak dan menggunakan ilmu tersebut untuk berbuat kejahatan pada orang lain. Padahal, sihir itu tidak bisa memberi pengaruh jika Allah tidak mengizinkan. Sebaliknya, orang yang belajar sihir jelas-jelas sedang merusak dirinya sendiri. Allah berfirman, mereka tidak akan dapat mencelakakan seseorang dengan sihirnya, kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat kepada mereka. Sungguh, mereka benar-benar sudah mengetahui bahwa siapa yang membeli, menggunakan sihir, itu niscaya tidak akan mendapat keuntungan di akhirat. Qs Al-Baqarah 2:102. Imam Qurtubi menjelaskan bahwa ilmu sihir tidak mendatangkan manfaat sama sekali kepada manusia, baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Jika ada kebaikan dunia yang akan diperoleh seseorang dari mempelajari ilmu sihir, maka itu hanya keuntungan yang sangat sedikit dibanding mudaratnya. 6. Perdukunan menghinakan diri sendiri. Perdukunan adalah tindakan merusak diri sendiri. Rasulullah suatu kali ditanya perihal para tukang tenung, lalu beliau menjawab,
Mereka itu bukan apa-apa. Hari Bukhari nomor 6213. Syekh Musa Syahin dalam kitabnya menjelaskan bahwa makna kalimat di atas adalah perkataan para peramal itu tidak dapat dijadikan pegangan. Sahabat kesan, ilmu sihir dan perdukunan adalah ilmu yang tak bermanfaat. Maka dari itu, jangan sibukkan diri kita dengan hal yang sia-sia, apalagi mendatangi dan meminta bantuan pada orang-orang yang mempraktekkan ilmu tersebut. Wallahu alam bi-shawabi. Copyright hak cipta kesan penulis, Rifatul Mahmudah.